Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Luka Jovic dipastikan akan tetap bersama Milan setelah memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontraknya, meskipun ada berbagai rumor yang beredar dalam beberapa pekan terakhir. Luka Jovic tiba di Milan pada hari tenggat waktu transfer musim panas lalu, akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya di San Siro. Meskipun ekspektasi awal terhadap Jovic tidak terlalu tinggi, musim ini terbukti cukup efektif bagi sang striker. Ia mengakhiri musim dengan mencetak 9 gol, hanya kurang 1 gol untuk mencapai 2 digit. Setelah mengalami periode lambat di akhir musim, kontribusinya tetap penting bagi Rossoneri. Menurut laporan dari Corriere dello Sport via Milan News, kontrak Jovic saat ini akan habis pada akhir bulan ini. Selama periode tersebut, beberapa klub telah mengajukan penawaran untuk mendapatkan jasa pemain berusia 26 tahun ini. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai opsi dengan matang, Jovic akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di Milan. Perpanjangan kontrak Jovic diperkirakan akan berdurasi 1 tahun yang dianggap sebagai solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun peran pastinya di tim masih harus ditentukan, kemungkinan besar Jovic akan menjadi wakil utama untuk posisi striker musim depan. Hal ini berarti ia akan menjadi opsi penting di belakang striker utama mengingat pengalamannya dan kontribusi positif yang telah ditunjukkannya. Mats Hummels, bek tengah berusia 35 tahun dari Borussia Dortmund, memiliki kontrak yang akan habis pada akhir bulan ini. Telah ditawarkan kepada AC Milan dan AS Roma menjelang musim 2024-2025 berjalan. Namun, AC Milan dengan jelas telah menyatakan ketidaktertarikannya terhadap pemain veteran tersebut. Meskipun sudah berusia 35 tahun, Mats Hummels masih menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa. Penampilannya di final Liga Champions melawan Real Madrid membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi. Namun, usia dan gaji yang tinggi menjadi pertimbangan bagi klub-klub yang mempertimbangkan untuk merekrutnya. Menurut laporan dari Sky Italia, agen Hummels telah menawarkan jasanya ke beberapa klub besar, termasuk AS Roma dan AC Milan. Rossoneri sendiri telah memutuskan untuk tidak mengejar transfer ini, sementara Roma masih mengevaluasi apakah akan melanjutkan pembicaraan. Permintaan komisi yang tinggi dari agen Hummels serta gaji yang signifikan menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh klub-klub tersebut. Meskipun Hummels bisa menjadi tambahan yang berharga untuk memperkuat lini pertahanan yang sempat bermasalah musim lalu, AC Milan telah memutuskan untuk tidak mendatangkannya. Klub tampaknya lebih fokus pada opsi lain yang mungkin lebih sesuai dengan strategi jangka panjang mereka. AC Milan terus berupaya memperkuat lini tengah mereka musim panas ini setelah mengalami kesulitan di fase pertahanan pada musim lalu. Salah satu target utama Milan adalah gelandang bertahan Mats Wiever dari Feyenoord. Menurut laporan, AC Milan telah memulai pembicaraan dengan perwakilan sang pemain. Di musim lalu, kala AC Milan masih ditukangi oleh Stefano Pioli, AC Milan kebobolan 49 gol di Liga dan klub bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk musim depan. Selain memperkuat pertahanan, Rossoneri juga mempertimbangkan untuk merekrut gelandang bertahan yang kuat. Mats Wiever dianggap sebagai solusi potensial untuk memperkuat lini tengah Milan di musim depan. Menurut laporan dari Mediaset dan konfirmasi dari jurnalis Matteo Moretto, Mats Wiever menjadi target utama Milan. Dalam buletin Daily Briefing, para jurnalis menyatakan bahwa Milan sangat menyukai sang pemain dan telah melakukan kontak dengan perwakilannya. Pemain berusia 24 tahun ini juga terbuka untuk menjalani pengalaman baru dan percaya bahwa kepindahan ke klub seperti AC Milan adalah langkah yang sempurna untuk perkembangan karirnya. Meskipun belum ada kontak resmi antara AC Milan dan Feyenoord, hal itu diharapkan akan segera terjadi. Moretto bahkan menyebutkan bahwa harga transfer yang akan memuaskan semua pihak adalah sekitar 25 juta euro. Ini sangat mirip dengan operasi yang membawa Tijani Reinders ke Milan di musim sebelumnya.
Pelatih baru AC Milan Paulo Fonseca yang dikenal sebagai manajer berpikiran menyerang, namun sukses membawa Los Lille mencatatkan clean sheet terbanyak di Ligue 1 musim lalu, akan menghadapi tantangan baru di AC Milan, yakni perbaikan performa pertahanan yang tergolong rapuh di musim lalu. Direktur AC Milan Zlatan Ibrahimovic menggambarkan sosok Paulo Fonseca sebagai manajer yang memiliki filosofi menyerang. Namun keberhasilannya di Lille menunjukkan bahwa ia juga mampu menciptakan pertahanan yang tangguh. Tim asuhannya terkenal kompak dan disiplin dalam bertahan. Terbukti dengan catatan 22 clean sheet di semua kompetisi Ligue 1 musim lalu. Ini adalah pencapaian yang mengesankan dan menjadi modal penting bagi Fonseca dalam mengatasi masalah pertahanan di Milan. Dengan catatan kebobolan 49 gol di musim lalu, lini belakang Milan membutuhkan perbaikan signifikan. Fonseca yang berhasil membawa Lille hanya kebobolan 34 gol memiliki tugas besar untuk memperkuat pertahanan rossoneri. Kompaknya lini belakang dan ketangguhan dalam bertahan adalah aspek yang harus ditiru dan diterapkan di Milanello. AC Milan sendiri memiliki banyak kekuatan di lini serang berkat pemain-pemain berbakat seperti Rafael Leao dan Christian Pulisic. Namun, untuk mencapai keseimbangan tim yang ideal, fokus pada perbaikan pertahanan menjadi sangat krusial. Paulo Fonseca dengan rekam jejak positif dalam menjaga lini belakang yang solid diharapkan mampu mengatasi kelemahan ini. Menarik untuk melihat bagaimana Fonseca akan mengimplementasikan strateginya di Milan. Jika mampu menjaga lini belakang sekuat di Lille, AC Milan bisa menjadi tim yang lebih solid dan kompetitif di semua kompetisi. AC Milan bertekad untuk mengamankan jasa striker muda berbakat Joshua Zirkzee dari Bologna musim panas ini. Meski telah sepakat untuk membayar klausul pelepasannya sebesar 40 juta euro, klub masih menghadapi hambatan besar dalam mencapai kesepakatan dengan sang agen. Salah satu kendala utama dalam negosiasi ini adalah permintaan komisi dari agen Zirkzee. Sang agen meminta komisi sebesar 15 juta euro, angka yang dianggap terlalu tinggi oleh Milan. Meskipun AC Milan telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan permintaan tersebut, mereka belum berhasil mencapai titik temu. Selain masalah komisi untuk sang agen, Milan juga menghadapi persaingan dari klub-klub Premier League yang mampu menawarkan jumlah yang lebih besar. Jurnalis Bielcini menyebutkan bahwa beberapa klub Inggris bisa membayar 5-10 juta euro lebih dari yang ditawarkan AC Milan, yang menambah tekanan dalam negosiasi. Dengan bursa transfer yang semakin mendekati tenggat waktu, Milan berada pada titik di mana keputusan harus segera diambil. Jika negosiasi dengan agen Zirkzee tidak mencapai kesepakatan, AC Milan mungkin perlu mencari alternatif lain di pasar transfer untuk memperkuat lini serang mereka. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.